Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Pratika Ramadan. Saya dari kelas Informatika C dengan NIM 2106043. Di sini saya akan menjelaskan tugas teori bahasa otomata yang ketiga. Yang pertama, deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama yaitu tata bahasa reguler atau regular grammar. Tata bahasa reguler memiliki ciri yaitu ruas kiri hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal atau alfa kurang dari sama dengan beta. Alfa adalah simbol non-terminal tunggal atau alfa harus satu variabel, dan beta maksimal memiliki satu variabel dan ditempatkan di posisi paling kanan. Contoh, alfa B melalui beta BD dan alfa B, dan alfa B melalui beta B dan alfa C, kemudian alfa B melalui beta BCDEF. P sama dengan S melalui 0M atau 1N atau 1 M melalui 1N atau 0M atau 1 N melalui 1 atau 0 atau 1B. V sama dengan SMN, T sama dengan 0,1, S sama dengan S. Yang kedua yaitu tata bahasa bebas konteks atau context free grammar. Biasa disebut dengan context free grammar atau CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk M melalui N, di mana M adalah memproduksi dan N adalah hasil produksi. Aturannya yaitu alfa kurang dari atau sama dengan B, dan ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, ataupun variabel. Contoh, alfa melalui beta B dan alfa melalui beta A, alfa S dan beta A. P sama dengan S melalui 1M atau N2, M melalui 1N atau 1, dan N melalui 1M atau 0. V sama dengan SMN, T sama dengan 0,1,2, S sama dengan S. Sekarang yang B, cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama yaitu mesin Turing atau Turing Machine. Mesin Turing atau Turing Machine adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing dapat mengkomputasi apapun yang bisa dikomputasi. Mesin ini adalah definisi dari komputasi itu sendiri atau alat yang sangat fundamental ketika bersoal tentang komputer. Mesin Turing memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tape yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah unrestricted grammar. Yang kedua yaitu linear bounded automata atau disebut LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tape tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tape. Mesin ini dilengkapi dengan tape dan state. Namun state pada LBA ini terbatas untuk tiap input serta bervariasi yang bergantung pada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah context sensitive grammar. Yang ketiga yaitu pushdown automata. Pushdown automata atau PDA adalah finite automata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack yang membantu PDA untuk mengenali konteks privileges. Mekanisme kerja memori stack adalah
menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah konteks free grammar. Dan yang keempat ada finite state automata. Finite state automata atau FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite state automata bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan tape yang dikendalikan oleh kotak kendali finite state, di mana pada mesin terdapat sejumlah finite state. Adapun tata bahasa yang digunakan dalam mesin ini adalah regular grammar. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.